nggak bisa megang early-nya, mereka harus lebih sabar untuk drag ke arah late game. Iya. Dan berarti Granger bisa dipakai oleh SRG. Nosen lagi ya, Granger lagi. Tukeran hero power. Student exchange ya. Waduh. Oke, banningnya juga nih menuju ke arah mid lane-nya lagi kah? Satu hero yang bisa ganggu ke arah Selenanya. Siapa nih? Hero-hero lawan Selena sebenarnya lumayan banyak ya. Tapi aku bisa bilang kayak mungkin metode seperti Chusin masih ada. Terus juga Parsha sih ini yang bahaya, yang mungkin harus ditutup dulu sekarang oleh SRG. Kagura. Kagura ya. Bahaya ya. Sebenarnya Kagura bisa, karena Kagura juga bisa ngedodge. Yang penting bisa menghindar dari AOG. Itu udah enak sebenarnya, ada self defense mechanism kan. Oke. Lui dulu, oke. Ini mid lane-nya bakal dihabisin Bisa jadi. untuk Onyx PH. Bisa jadi sih. Dan Ruby itu dia nggak mau ada sisi tambahan lagi ya. Yap. Untuk megangin hero-hero yang notabene ini range-nya nggak terlalu jauh. Yap. Dan jangan lupa tuh tadi Ruby-nya menang lane lawan Cici. Jangan sampai ke ospek lagi. Ospek 2 kali, capek ya 2 kali. Tapi pemilihan EXP masih banyak banget. Ada lapu-lapu, ada glue, ada Arlot juga ada. Arlot, Popheus. Veus ada. Tapi kalau aku bilang Popheus ini ya sebenarnya untuk term on end conditionnya dia tuh nggak terlalu cocok lawan yang tank jungle karena bisa kepegang, Kepegang jadi kadang lupa pulang. one way ticket. One way ticket dia. Kalau assassin kan karena dia ngedes bisa ngikut kan. Wah, kesini ke belakang gitu. Jadi lebih sulit lah buat bisa dikontrol kalau lawan assassin. Tapi aku suka kalau misalnya SRG UG mereka memiliki hero EXP yang bisa follow up ketika Selenanya bisa connect dengan Abyssal Arrow-nya. Dia bisa masuk ke dalam dan nge-follow up. Ya, sudah ada kan Atau satu. malah nge-set. Gatot kaca nih bisa follow up. Buat bisa masuk. Tambahan lagi kalau mau EXP punya sisi punya damage, lapu-lapu. Lapu-lapu ya benar. Karena Faramisnya udah di ban. Atau mungkin mau tetap ke glue juga. Ya, glue juga bisa hayu gitu. Tapi kalau dari SRG mereka mungkin ngebukanya ke glue-nya ya berarti mereka mau main assassin. Harusnya ya. Yap. Joy soalnya masih open juga kan. Walaupun kembali lagi Joy ketemu Moskov Fredry ini agak sedikit Iya. PR ya. Ya, lumayan. Menangis. Kayak masuknya tricky lah. Kayak semua skill sudah off, baru ada call. Boleh masuk. Nah, gas tuh baru tuh. Oh, glue. Glue ya. Memang power buat keram glue. Onyx Iya. PH mereka nggak takut jungler apapun yang mereka hadapi. Mereka lebih berfokus hero-hero yang bisa ngepatahin combo mereka dan ngerepotin ketika lagi pada saat di war. Ya, tim fight besar ya. Atau Impact besar. terpancing. Ya, tapi apa pilihan untuk Sekis? Sekis nih kayaknya disimpan yang terakhir sih. Dia Kayak nggak bisa dibuka dulu Xbox sekarang. nanti ya. Betul. Xbox ada, Akai juga masih ada. Bahkan ya mungkin seperti Baxia pun masih ada. Cuman ya lumayan teriak lah. Xbox paling oke sebenarnya. Tapi Pilihan. simpen di terakhir aja. Simpan yang terakhir benar. Oke, berarti EXP-nya dulu nih. Seperti yang kalau misalkan mau follow up damage. Ya, tapi kalau Kram mau buka EXP Xbox aku suka banget. Wow. Ya karena Xbox itu menang laning lawan Cici, udah pasti. Kalau kita bicara soal menang laning, Popheus oke. Sesuatu yang tadi aku bilang nggak terlalu setuju nih kalau ada Popheus yang dipakai. Untuk di team fight. Untuk di team Tapi fight, kayaknya di laning masih oke. Masih oke kalau di laning. Tinggal ya berarti gimana caranya SRG ini ngebuat one way ticket dari Popheus. Jadi gak sia-sia Nah ini hawa-hawa Xbox keluar loh sebenarnya. buat SRG. buat Xbox jadi- jungle main yang lebih stabil-stabil aja. Benar, main yang stabil. Oke, dan Onyx Philippines berarti mid lane dan roamernya ya. Mau main pick off kah? Kalau main pick off ya The Chow. Parsha. Back to basic lagi. Yep. Kuat banget tuh porosnya clear cepet, rotasi cepet ya kan. Follow up pasti ada. Ya, untuk ngekomplitin 3 ini. Oh Baxia, Baxia roam berarti ya. Sharom, 3 badannya sudah. Wow. Dan Valentina Xbox gak sih SRG? Xbox ini udah Xbox enak banget Xbox Tahan real. aja pakai Xbox. Iya dia bisa pegang Fredry dengan Baxia juga. Ini Dan Vira Garmor lama pecah kena Yoyo. Tapi untuk early game dari Onyx Philippines dengan 5 hero seperti ini, mereka akan fokus untuk ngamanin objektif. pasti objektif, dan yang kedua biar Moskovnya ada bisa Space. waktu buat late game. jadi lebih ke defensif dulu ya Yap. untuk Onyx Philippines ya. Mereka nggak mau main tabrak yang terlalu agresif. Tapi Xbox bakal menjadi pilihan yang oke, ngebakar 2-3 frontliner. Iya. Ya itu akan jadi masalah nantinya kalau mereka nge-pick Xbox, kalau nggak overthinking nih mereka. Ya, karena kalau buka assassin ngeri ya. Wah salam ya kayak assassin sih kayak gimana ya? Apa kabar nanti kita tanya ya. Karena ini krusial banget tapi tetap joy. Wow. Assassin. Oke. Oke, sedikit bermain dengan api ya. Kalau begini mah saya Onyx
PH pasti sih kalau dari draftnya lebih stabil lah dari depan ke belakang. Langsung nih. Mhm. Tapi dengan catatan SRG mereka punya early power yang sangat kuat dengan Selena ditambah Choi. Ya mereka pengen buat snowball dari awal. Snowball awal? Gimana Ol? Ya aku juga dari Onyx Philippines sih. Defensif aja udah. 2 suara kepada Onyx Philippines. Bagaimana dengan 2 suara dari para caster yang bertugas Ranger Mas dan juga Lim Kocul? Yes, Bude Clara Monster. Thank you so much. Ini kita lihat tadi betapa Real Juice Kelra berdoa sebelum bertanding, menandakan mereka sudah bermain ngedraft semaksimal mungkin sampai di match point untuk SRG kali ini. Tapi tentunya kita bakal melihat balik lagi di MSC. Semua draft bagus, eksekusi yang paling penting. Itu dia match pointnya untuk Selangor Red Giant. Satu langkah lagi nih untuk masuk ke Grand Final dan mungkin saja kembali mengukir sejarah sebagai nanti back to back champion mungkin ya. Tapi yang harus mereka lewati adalah Onyx PH dulu nih. Dan ya kita tahu juga nih Onyx PH sekarang nggak bermain dengan hero nyaman, Ji. Yes, mereka keluar dari zona nyaman untuk saat ini, tapi mereka punya waktu. Ingat Lim, kenapa gue bilang punya waktu? Mereka punya waktu sampai Kelra punya item. Sekarang mereka juga tahu kalau misalnya Kelra adalah salah satu penggendong handal, tidak bisa kita pungkiri. Cuma bukan hanya timnya sendiri yang berpaku kepada Kelra, seluruh mata menuju ke arah Kelra juga. Gitu loh Lim. Iya, karena memang ya kemarin kelihatan sih yang mengangkat Kelra banget soalnya. Jadi ya mau nggak mau sekarang harus dijadiin pusat perhatian. Tapi entah kenapa ya gue ngelihat dari Kelra di game sebelumnya dia nggak terlalu dapetin space dan itu udah bener-bener bikin Onyx langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Balik lagi semua mata menuju ke arah Kelra. Bukan hanya itu aja, lihat flicker dikeluarkan menuju ke arah bottom lane, menunggu para pasukan dari Selangor Red Giants. Informasi telah didapatkan. Ketika mata semua tuju ke arah Kelra, target Kelra seakan-akan patah kaki dari tim Onyx. Ya, Seasonal Hunter untuk Selena ya. Ini klasik emblem dari Selena. Mempercepat jungle satu, mempercepat turtle juga lah ya. Dua, itu udah enak banget mempercepat objektif lah intinya dari jungle-nya. Tapi gue ngeliat Povius ini bakal berdampak sangat signifikan loh. Pertama match up-nya lawan Cici memang berat. Tapi kedua nih nanti di team fight dia itu bener-bener bisa ngezoning targetnya. Let's say Moskov lah. Moskovnya akan bener-bener dihabisin, ditempelin terus. Dan itu yang harus diperhatikan juga oleh PH. Dan one by one situation di arah bottom lane dari Kelra menancapkan satu tombaknya. Tapi lihat Sekis, bisa kita bilang lagi-lagi Sekis permainan Choi yang luar biasa, membuat Sekis menjadi salah satu player yang cukup mengerikan dengan Choi-nya Stromy. Flicker for defensive telah dikeluarkan. King Kong masih mau lebih ke Kram, tapi jangan lupakan King Kong. Semakin lama King Kong berkutat dengan Kram, semakin lama juga waktu yang diberikan dari Selangor Red Giants untuk mereka setup dan regroup. Sekarang levelnya sama-sama 4, tapi mereka akan paksa untuk kontes di tertentu. Yom standby, Unbreakable mencoba untuk menutup jalan para pasukan dan lihat flicker dikeluarkan ke depan sana. Spear of Distraction yang gagal, tapi Retribution from King Kong berhasil mendapatkan satu barang Retribution yang sangat luar biasa. A press for nothing, Kram berhasil take down dan 2 point kill yang sangat mahal. Itu dia, nggak ada korban sama sekali sampai saat ini. Selangor Red Giant belum mendapatkan satu buah poin kill pun. Sebenarnya ada kombinasi simple yang bisa mereka lakukan, Unbreakable dengan Abyssal Row. Tapi itu nggak jalan sama sekali dan lagi-lagi Retribution on point. Ada efek knock up tadi thanks to Dark Wave yang benar-benar mengganggu banget. Tapi itu aja nggak cukup karena gue nggak nyangka Super Prince-nya dia ngambil Povius ternyata ya. Dia lompat-lompat juga tadi. Dan bahkan kita melihat di sini ngomongin ke arah Selangor Red Giants dengan keunggulan dari Onyx Philippines, mereka ngebuat gold lane-nya agak lebih mendingan. Kenapa lebih mendingan? Lebih cepat untuk farming, lebih kuat sustain. Jadi ganking dan yup, surprise Lele, dan itu dia kombinasi yang baru saja kita sampaikan. Kombinasi Unbreakable dengan adanya Abyssal Row. Kera udah nggak punya jalan lagi kemana-mana. Dan bukan hanya itu Lim, mereka tutup bahkan pakai Avatar of Guardian. Ya itu udah auto connect sih. Kalau misalkan nggak kena berarti ya antara ditutupin sama salah Selenanya. Iya. Tapi nggak mungkin karena ini Stormy ini. Kita bahas soal Stormy. Dan itu combo yang simple tapi mematikan. Karena Gatot Kaca dia punya range yang lumayan jauh dari Unbreakable-nya. Makanya kayak untuk menjangkau lane belakang tuh oke-oke aja. SOD hanya untuk lasit sih sebenarnya tadi. Iya, dan bahkan kalau bisa gue lihat tadi kalau misalnya jarak nyampe untuk knockback dengan tombaknya sampai itu bakal coba diambil sih. Walaupun akan mancing flicker aja. Kalau ditumbangin sulit. Iya, tapi ya udahlah. Balik lagi untuk gold lane ya.
Kayak solo kill itu bener-bener hal yang jarang banget kita temui di era Gold Lane. Bukan gak mungkin, tapi jarang. Jarang. Karena memang mereka tuh fokusnya sama-sama farming. Even itu hero-nya galak early seperti Granger, tetap aja di laning mau farming. Iya, maksimal di poking. Udah, that's it, maksimal di poking aja. Dan satu invasi telah berhasil dilakukan oleh tim Selangor Giants. Mereka seperti mau coba untuk ngambil Kelra lagi. Dengan gagal satu picking up terhadap Kelra, ada baiknya mereka langsung melakukan rotasi ke arah top. Karena arus sungai akan membantu mereka untuk bisa melakukan team fight dengan 5 orang standby yang menaruhkan dia fanatik. Kiko kembali masuk dengan retribution yang on point. Tapi di depan sana para pasukan dari Selangor Giants mereka standby. Dan Yums bakal ter-take down. Kram masuk lagi ke dalam, mencoba untuk memberikan damage. Kelra is coming. Berhasil masuk dengan 1 point kill Kelra, melepaskan laning yang udah di-clear terlebih dahulu. Tapi Seki sekarang jalan untuk bola dan Super Freeze. One last hit. Dan gagal untuk mendapatkan kill atas Sekis. Bahkan di depan mata ada Kirk yang ter-take down. Sayang banget satu hit lagi tadi ya. Tapi ya ini untuk Kelranya, dia udah clear bahwa tadi dipotong. Tapi hati-hati Kelra dikejar. Gak ada flicker, bakal coba dipasang Kelra depan semata. Dan one by one situation ini gagal. Pertukaran cukup worth it antara Kelra dan juga sosok Innocent. Tapi Sromi untuk 1 kali Des bakal coba dipasang dengan flicker. Berhasil menghindari, tapi Super Friends tidak memiliki flicker. Ada baiknya untuk mundur. Gak panik tadi Stormy, karena trapnya udah kena ke arah minion kan. Bisa double dash. Bisa langsung dugarote 2 kali dan itu udah benar-benar bisa kabur. Tapi ya untuk retribution dari King Kong nih 2 kali berturut-turut tadi, ya memang ini situasi nggak nyaman juga untuk Sekis. Dia ada town, ada knock up, belum lagi dengan terrify. Jadi banyak sekali efek sisi yang akan mengganggu. Tapi ya di luar itu semua memang King Kong retributionnya udah mulai balik nih. Udah mulai bagus lagi retributionnya. King Kong, kita lihat King Kong dengan 2 retributionnya balik membuat gold yang dimiliki dari Kelra ini bisa catch up sama Innocent. Nah, sekarang gimana lihat potensial untuk Turtle yang ketiga? Turtle yang ketiga ini dengan kondisi yang agak cukup berbeda nih Lim. Pertama, ini nggak harus ada rotasi dari sosok Innocent. Dan Yums, dari tadi gue ngeliat Yums skillnya terbuang sia-sia semua. Ya mereka harus coba berani trapping gak sih? Salah satu solusi ya. Mereka coba jaga rumputnya. Siapapun yang lewat nih, even itu King Kong, unbreakable aja. Terus panah aja, cicil gitu kan, poke damage aja. Karena mereka nggak bisa di-commit juga menurut gua. Sekarang Turtle udah muncul. Dan 5 member seperti yang akan diturunkan oleh Selangor Giant. Mereka nggak punya split push atau nggak menjalankan split push sekarang. Ya itu yang gue bilang agak sedikit berbeda kasusnya kali ini. Mungkin mereka akan standby semua. Tapi Super Friend melakukan zoning out, tertabrak di depan sana. Unbreakable Tubes, after kejadian King Kong lagi perfect di depan sana. Lihat apa yang diberikan oleh King Kong. Dapatkan Kelra is coming. Free hit dari belakang menuju ke point kill yang kedua didapatkan Kelra. Membuat bola pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka kehilangan 3 member dan membuat match point yang harus didatangan mereka kali ini agak cukup bergetar. Lumayan berat jadinya. Mid terbuka sekarang, semua diambil Onyx PH. Kita lihat dari yang siaran ulangnya, dimana memang Turtle tadi di setup oleh Onyx terlebih dahulu. Nextnya mereka coba untuk makan target yang salah. Dan wah, Seki sih sayang banget karena curtain call dia bareng sama Yums yang gak bisa bergerak lagi. Jadi secara otomatis Sekisnya juga udah gak bisa kabur. Dan itu dimanfaatkan semuanya. Next dari Turtle-nya, tengah ditabrak, Orange tabrak. Oke, mau tabrak tapi Kelra flicker for defensive dikeluarkan. Pocong coba dipotong oleh King Kong. King Kong terperangkap di depan sana dan lelenya masih kurang maksimal, serangan Yums tumbang untuk ketiga kalinya. Super Friends zoning out. Akhirnya yang mungkin tadi sempat kita pertanyakan, kontrol mid lane-nya mana? Super Friends mengamuk nampaknya Lim. Itu dia Stormy, dia dengan Selena yang cukup bagus. Kena. Oh, tapi lihat di belakang para pasukan dari tim Selangor Giants gak bakal ada yang berani masuk. Di depan sana Kelra dan juga Super Friends sudah standby. Ya damage-nya pun kurang tadi sih. Tapi ya ini karena punishment yang sangat baik dari Onyx PF. Sekarang lihat menitnya. Dan gold unggul 6.000. Wah, sakit banget Kirk-nya. Memang kalau ngomongin Popheus dengan Cici, ini head to head yang agak cukup berat sih. Dari laning, dari team fight, itu agak cukup berat. Dan Kirk juga, dia bukan menjadi target utama masalahnya. King Kong mencoba untuk menangkap di belakang sana. Super Friends mengkontrol kembali Kelra, free hit dari belakang. Masih ada holding defense, tempat masuk dari Selangor Giants terperangkap, membuat mereka kehilangan member mereka di saat Lord yang pertama muncul. Holy defense di arah top lane sudah hilang. Wah ini midnya mau dipaksa juga kalau untuk holy defense-nya. Karena ntar Lord jadi bener-bener maksimal banget. Tapi
Tapi kayaknya nggak boleh dibiarkan. Yums langsung berdiri paling depan, masih tetap ke-trigger. Ini sangat berbahaya banget. Dan satu point kill dari Sekis akan ngerubah segalanya, Lim. Bukan hanya tentang Lord, bisa saja mereka dapetin turret dulu baru Lord. Itu dia. Tapi perfect objektif berarti dari Onyx PH ya. Objektifnya perfect. Ini tadi sempat kelihatan ketika King Kong menggunakan Baxia, menggunakan jungle tank lah. Terlihat kurang nyaman, tapi Keora dengan Moskovnya yang udah kembali sekarang, Trinity udah jadi. Satu item lagi mungkin ya, nextnya bisa ke Malefic Gun, bisa ke Windtalker kalau mau, Huskclaw juga bisa-bisa aja kalau mau, Wind of Nature, banyak sekali opsinya. Tapi yang pasti, Onyx PH mereka semakin unggul lagi dan semakin susah ditahan. Karena defensif dari Selangor Giant itu nggak terlalu bagus. Stormy bukan tipikal yang bisa clear cepat, bisa clear tapi nggak cepat. Seandainya clear pun dia harus pakai badannya kan untuk garotnya ke depan. Itu resiko banget. Iya, sekarang kita melihat di mana kondisi Selangor Giants, mereka nggak punya high ground defender. Mereka berat banget untuk bisa melakukan defensif untuk seluruh pemain Onyx Philippines yang di mana 3 lainnya bisa mereka pegang. Keora, dia bisa dorong. King Kong dia bisa pegang satu laning bareng Lord. Dan kedua, Kirk itu benar-benar ngasih distraction banget. Dan di saat ada Lord yang masih belum muncul, kita lihat di sini para pasukan dari Selangor Giants, mereka mencoba untuk melakukan sedikit cutting dari top lane. Ini nggak dikasih pulang kan ceritanya, karena Lordnya udah jalan di area mid. Memang sedikit ke delay di bagian top lane, tapi Conceal Malefic Gun bisa hit dari jauh, membuat Blusko akan masuk ke dalam. Tanpa coba dipasang, menuju ke belakang, dia bisa terlalu besar dan Crown take down. Para pasukan dari Selangor Giants mereka kehilangan front laner mereka. Best turret menjadi pilihan utama, tapi di arah top lane para pasukan dari tim Selangor Giants mereka terpecah belah. Mereka bingung melakukan defensif, tapi dia besar karena terlalu besar dan oh my god, ini bencana. Match point dilepaskan oleh Selangor Giants menuju ke arah match yang pertama di game yang kelima. The Beast is back. The Beast from Philippines is wake up. wah 10 menit saja waktu yang dibutuhkan. Gue bingung banget sama match ini. Kadang Selangor unggul, kadang Onyx unggul. Tapi ya itulah match semifinal. Ini Bude Clara Monster. The Beast sudah mulai bangkit dan bangun dari tidurnya. Silakan Bude Clara Monster. Saling bergantian untuk bisa mendapatkan game demi game. Dan kali ini giliran Onyx Philippines yang bisa menundukkan SRG